bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Ibu Dr. Randa Ernalia Subagio MM, selaku Ketua FPPTI DKI Jakarta. Yang terhormat Ibu dan Bapak peserta webinar Library Services from Home yang berbahagia. Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas kehadirat Allah yang sudah melimpahkan nikmat serta karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam kondisi yang sehat ya, walaupun keadaan masih pandemi dan Bapak dan Ibu harus bekerja di rumah. Perkenalkan, nama saya Santi selaku pemandu acara hari ini, dan juga yang akan memoderatori acara ini. Mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah mendaftar dan akhirnya dapat bergabung dalam aplikasi Zoom saat ini. Selanjutnya kita akan masuk ke pembukaan dan sambutan dari Wakil Ketua FPPTI DKI Jakarta, Ibu Irma Irawati Ibrahim, Eshum, MKom, dari BINUS University. Kami persilakan Ibu Irma. Oke, terima kasih Bu Santi. Tapi mungkin sebelumnya saya meminta bantuan kepada Bapak Cecep untuk bisa memberikan doa supaya diberikan keselamatan untuk kami semua, terutama juga dalam kondisi seperti ini. Pada Mas Cecep, boleh minta tolong dipimpin dulu doanya. Baik, Ibu. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam kita, mari kita awali acara ini dengan berdoa agar apa yang kita laksanakan pada hari ini diberi kemudahan dan kelancaran. Izinkan doa saya pandu secara Islami dan mari kita aminkan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amatu wa yukafi majidah. Ya Rabbana walakal hamdu wa syukur kama yanbaghi li jalali wajhika azimi sultani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami berkumpul bersama dalam rangka seminar wajibat sebagai salah satu anjuranmu dalam kewajiban menuntut ilmu apapun kondisinya. Kami sadar kami bersama tidak lain menuju silaturahmi walaupun jarak dan waktu serta fisik kita tidak bersama. Tidak ada halangan dan rintangan yang bisa memisahkan silaturahmi kami. Kuatkan, terangkanlah hati kami. Segeralah ambil ujian cobaan yang menimpa bangsa ini dan bangsa-bangsa di dunia ini dari virus corona ini. Berilah kekuatan pada saudara kami yang sedang menghadapi musibah ini. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami. Rabbi firli warhamni wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Langsung aja ya, San. Baik, selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Saya membuka acara ini sekaligus akan memberikan sedikit pengantar untuk memulai acara ini. Baiklah, saya mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu, khususnya para member FPPTI DKI Jakarta, dan Bapak Ibu sekalian, para peserta acara ini. Alhamdulillah Bapak Ibu, dalam kondisi yang luar biasa ini, kita dipertemukan kembali, walaupun secara online. Kita sebagai manusia, Alhamdulillah juga tidak pernah kehilangan akal untuk selalu mengupayakan solusi, untuk selalu berbagi dengan teman-teman seperjuangan sebagai pustakawan. Alhamdulillah ini semua berkat rahmat dan karunia Allah yang maha besar kepada umatnya.
Perkenalkan, nama saya Irma Irawati Ibrahim. Saya selaku Wakil Ketua FPPTI DKI Jakarta, mewakili Ibu Ketua FPPTI DKI Jakarta, Ibu DORA Ernalia Subakyo, untuk menyampaikan ucapan salam dan juga menyampaikan pesan beliau agar pustakawan tetap bersemangat walaupun dengan kondisi yang serba keterbatasan ini. Kita tetap berusaha memberikan yang terbaik, yaitu layanan perpustakaan kepada para anggota kita. Saat ini saya juga bekerja di BINUS University International. Oke, ini adalah temanya Library Services from Home, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui semua bahwa kondisi outbreak di dunia, corona outbreak di dunia semakin meningkat. Diawali dengan sejak Desember 2019 di Wuhan, China. Kini United States menempati urutan tertinggi di dunia dengan kasus corona terbanyak. Kita nggak tahu ke depannya bagaimana corona outbreak ini akan terus meningkat atau mudah-mudahan cepat berakhir. Dan bagaimana kondisi di Jakarta, ini data saya ambil 2 hari lalu Bapak Ibu, dan bagaimana kondisi di Jakarta, last update sampai 30 Maret kemarin dari database pantau COVID, Jakarta Tanggap COVID-19, sejak 21 Januari 2020 hingga 30 Maret yang lalu, saya ambil di slide ini, total ODP, orang dalam pemantauan 2.289, PDP 1.046, dan positif COVID-19 1.285 di tingkat nasional. Dengan meluasnya pandemi COVID-19 ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan masa tanggap darurat COVID-19 di Jakarta diperpanjang yang semula sampai dengan 5 April menjadi sampai dengan 19 April 2020. Dengan keputusan tersebut, ada 3 hal, menurut liputan6.com, ada 3 hal yang kemudian berdampak berdasarkan keputusan tersebut. Yang pertama adalah belajar di rumah, kedua work from home, dan yang ketiga adalah larangan mudik tentunya. Nah, sehubungan poin 2 dan 3 tadi, yaitu belajar di rumah dan work from home, sebagai pustakawan universitas pasti kita memikirkan bagaimana nasib para mahasiswa kita dan dosen-dosen kita yang tetap memerlukan layanan perpustakaan untuk keberlangsungan kegiatan belajar mengajar mereka yang mereka juga lakukan di rumah masing-masing. Langkah-langkah apa sih yang perlu kita lakukan? Kebijakan apa yang kita harus putuskan? Untuk itu, seminar ini berharap mengurangi sedikit kepanikan dari kita, Bapak Ibu. Langkah awal yang bisa dilakukan, pertama misalnya kita bisa melakukan membuat checklist dulu. Regular library services apa sih yang kita berikan kepada para member kita biasanya. Ini sebagai contoh aja, misalnya yang pertama peminjaman dan pengembalian koleksi fisik. Kemudian ada denda peminjaman, ada peminjaman koleksi baru, koleksi fisik ya, hard copy. Kemudian yang keempat, permintaan koleksi elektronik baru, permintaan koleksi elektronik, peminjamannya, layanan referensi, layanan tesis, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita membuat checklist yang cukup lengkap, kemudian kita mulai memilah-milah mana yang bisa kita tetap berikan layanannya, walaupun kita memberikan layanannya dari rumah. Misalnya peminjaman dan pengembalian koleksi fisik nggak mungkin dilakukan, karena perpustakaannya tutup. Ya kan? Kemudian denda peminjaman, mungkin kita bisa berlakukan kebijakan untuk waiver ya, dendanya ditiadakan dulu selama periode library services from home tadi. Kemudian untuk permintaan koleksi baru yang hard copy mungkin nggak bisa dilakukan, tapi yang untuk koleksi elektronik mungkin masih bisa dilakukan. Kemudian permintaan peminjaman koleksi elektronik tentu bisa, layanan referensi bisa, layanan tesis bisa, dan lain-lain. Nah, kemudian bagaimana kesiapan dari pustakawan sendiri? Kita siap nggak sih? Nah, ini kita juga harus memetakan terhadap pustakawan-pustakawan kita. Kelengkapan mereka, misalnya laptop kah punya atau enggak, komputer di rumah ada tidak, kemudian bagaimana dengan paket datanya, dan kita punya nggak sih resources elektronik di pustakaan kita. Nah, kita checklist masing-masing orang, masing-masing pustakawan.
Nah, komputer ada, paket data ada, electronic resources ada misalnya. Nah, dari sini kita lanjut ke kebijakan yang akan kita ajukan. Misalnya memberikan layanan secara penuh, secara online, untuk yang tadi di checklist kita sudah cek bisa. Kemudian meniadakan denda pengembalian buku fisik selama periode library services from home. Memfasilitasi pustakawan yang tidak memiliki laptop atau komputer, ya. Jadi di kantor bisa dicek mana ya yang membutuhkan. Nah, dari universitas kita mungkin kita bisa pinjamkan dulu laptopnya. Kemudian memberikan tunjangan untuk koneksi internet karena tidak murah juga untuk paket data ini yang terutama dilakukan video conferencing terus-menerus. Kemudian kita juga mengkoordinasikan dengan departemen lain terkait, misalnya sehubungan dengan pengadaan koleksi elektronik dan lain sebagainya. Nah, berikutnya, bagaimana sih kita tetap menjaga engagement atau kedekatan kita terhadap member-member kita. Jadi member kita tuh ngerasa, oh masih ada nih pustakawannya gitu ya, atau perpustakaannya masih ada. Nah, kita bisa manfaatkan dengan sosial media yang biasa kita pakai aja Bapak Ibu. Misalnya Facebook gitu ya, Instagram, kemudian ada Twitter, kemudian mungkin ada Line ya. Kalau mahasiswa biasanya senang pakai Line. Itu library engagement, memanfaatkan sosial media. Nah, berikutnya electronic collection. Kita punya apa aja sih? Ada tesis elektronik misalnya. Itu masih bisa di-download mahasiswa lewat website kita. Kemudian ada koleksi e-book, ada e-journal, dan mungkin ada database lainnya. Dan apabila kita punya software-software seperti software anti plagiarism, kita juga tetap bisa memberikan layanan tersebut. Berikutnya nanti akan ada topik juga untuk communication channel nih Bapak Ibu. Biasanya pakai email. Nah, email tetap bisa dilakukan ya, walaupun kita bekerja dari rumah. Kemudian biasanya mahasiswa teleponnya ke telepon kantor, telepon PABX kan ya. Nah, itu kan sudah tidak mungkin. Jadi kita manfaatkan dengan mungkin pakai WhatsApp, chatting, bisa WhatsApp call dan sebagainya. Nah, kemudian bagaimana dengan acara-acara kita seperti workshop, seminar. Nah, itu juga tetap bisa dilakukan seperti kita saat ini dengan memanfaatkan beberapa aplikasi untuk meeting seperti Zoom, ya, Cisco Webex, ada Microsoft Teams, ada Google Hangout, ya, itu semua bisa kita lakukan. Nanti ini juga akan ada pembahasan dari rekan kami di acara ini. Nah, saya rasa sih itu aja Bapak Ibu pengantar dari saya. Selanjutnya nanti rekan-rekan saya akan dari pengurus FPTI DKI Jakarta akan menjelaskan lebih detail seputar topik-topik tersebut, yaitu topik kebijakan, topik library user engagement, e-resources, kemudian dan juga perkenalan berbagai teknologi dalam rangka memberikan layanan perpustakaan dari rumah atau library services from home. Harapan kami agar acara ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan menambah ilmu kita lebih meningkat lagi. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Kebaikan yang datang melalui acara ini semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala kekurangannya adalah bersumber dari kami, hamba Allah yang lemah. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu diberikan kesehatan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat wabah corona ini dari muka bumi ini. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih dan selamat mengikuti acara ini, Library Services from Home. Saya kembalikan ke... Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Ibu